Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PT Dimas Jaya Indonesia. Kali ini kita akan kembali membahas algoritma simetrik, yaitu algoritma AES (Advanced Encryption Standard). Di episode-episode yang lalu kita sudah membahas dua episode ya. Kita membahas Advanced Encryption Standard ini. Kemudian kita loncat ke algoritma yang lain, yaitu algoritma hash, MAC, dan MAC. Ya. Jadi saya loncat terlebih dahulu ke ketiga algoritma itu, kemudian sekarang kita kembali ke algoritma AES. Kenapa saya meloncat seperti itu? Karena sekarang kita masuk ke pembahasan modern mode encryption. Jadi selama ini kalau di algoritma simetrik kita membahas entah itu dash triple dash maupun AES, kita hanya membahas soal message encryption atau soal confidentiality. Jadi bagaimana kita membuat message yang kita kirim ini aman, orang tidak bisa melihat berita atau message apa yang kita kirimkan. Tapi dalam modern mode encryption, selain confidentiality, kita juga membahas soal authenticity dan integrity. Artinya dalam mode encryption yang modern, selain kita melakukan confidentiality, sekaligus juga melakukan message integrity. Nah, message integrity ini biasanya di cover atau dilakukan dengan metode entah itu hashing atau MAC atau dengan MAC. Ya, jadi ini adalah alasan kenapa saya loncat terlebih dahulu ke ketiga metode itu supaya kita lebih mengerti soal message integrity. Jadi kita sudah membahas selama 3 episode mengenai algoritma yang bisa dipakai untuk melakukan message integrity. Nah, PyCryptodome menyediakan beberapa macam algoritma yang bisa termasuk dalam modern mode encryption, yaitu algoritma yang menyertakan juga authentication atau message integrity di dalam mode encryption-nya. Jadi ada algoritma CCM, counter with CBC MAC, kemudian algoritma EAX, ya. Kemudian yang cukup terkenal yaitu algoritma GCM, Galois Counter Mode, kemudian ada algoritma SIV, Synthetic Initialization Vector, dan yang terakhir algoritma OCD, Offset Code Mode, ya, Offset Code Book Mode. Ya, jadi ini adalah algoritma yang oleh PyCryptodome dianggap sebagai modern mode encryption. Oke, kita akan lihat dan bahas satu persatu. Oke, sekarang kita mencoba melihat mode encryption yang pertama, yaitu CCM. Ini saya punya script seperti ini ya. Jadi CCM counter with CBC MAC. Kita mengimport JSON karena nanti ada cukup banyak parameter yang harus kita kirimkan ke sisi penerima. Jadi di sini sekarang kita bertindak sebagai sisi pengirim message. Kemudian saya mau mengirimkan message-nya nanti dalam format base64. Ya, supaya kita terbiasa dengan format base64. Kemudian kita harus mengimport library PyCryptodome untuk AES, import AES, kemudian import get random database. Jadi di algoritma CCM ini ada istilah baru yang tidak ada di algoritma mode encryption yang lain. Ya. Jadi kalau ECB, CBC, CFB, dan OFB tidak ada header. Nah, di algoritma yang modern ini, terutama CCM,
ada header. Header ini adalah suatu ya message atau suatu ya data yang akan nanti dikirimkan clear text. Jadi data ini akan nanti dikirimkan secara clear, tidak ikut di-encrypt. Sedangkan yang akan kita encrypt adalah data. Dalam hal ini saya punya data rahasia, spasi rahasia, spasi rahasia. Ini yang akan kita encrypt dan kita amankan, message yang akan kita kirimkan. Nah, header ini bisa juga merupakan data yang tidak terlalu sensitif, jadi kita tidak perlu amankan dalam arti kita tidak perlu encrypt. Tetapi header ini nantinya akan ikut dihitung waktu kita melakukan making. Ya, jadi di mode encryption ini tergabung encryption dan making. Yang di-encrypt adalah data, sedangkan nanti waktu making, header-nya ini ikut dihitung dalam perhitungan making-nya. Ya, ini tidak ada dalam algoritma mode yang lain, yang sudah pernah kita bahas, ya. Jadi ini suatu istilah baru, header. Kemudian key-nya saya get random bytes, ya, seperti biasa saya memakai AES 128, 16 byte. Kemudian saya tetapkan, definisikan encryption-nya adalah AES dengan mode CCM, ya, counter with CPC MAC CCM. Kemudian saya update terhadap apa yang saya tetapkan tadi, cipher-nya dengan header. Setelah itu saya melakukan encryption dan digest. Jadi ini ada satu fungsi yang digabung menjadi satu, encrypt dan digest. Artinya saya mengamankan data supaya orang tidak bisa lihat, dan saya membuat message saya menjadi bisa diautentikasi. Ya. Jadi sekaligus melakukan encryption, sekaligus melakukan message digest. Nah, hasilnya nanti akan muncul beberapa parameter. Yang pertama yaitu nonce. Ini sama seperti algoritma counter, ya, yang CTR yang kita sudah bahas di episode kedua dari algoritma AES. Jadi nonce ini adalah kalau kita tidak tetapkan berarti ini random, ya, yang akan ikut masuk dalam algoritma untuk encryption-nya. Kalau mau lebih jelas silahkan lihat ke AES episode kedua. Kemudian header, ya, header ini ya tadi datanya adalah header, kebetulan saya isi datanya adalah header. Kemudian ini cipher text-nya, berarti message yang di-encrypt. Kemudian ada lagi tag. Tag ini adalah hasil digest-nya. Jadi ada 4 parameter yang harus saya kirimkan ke sisi penerima, selain dari key. Kalau key, saya anggap key-nya sudah dikirimkan ke penerima secara aman sebelumnya. Nah, keempat parameter ini atau keempat data ini saya format dalam bentuk base 64, jadi di-encode dalam bentuk base 64. Kemudian saya akan kirimkan dalam bentuk JSON message, jadi hasilnya adalah nonce. Kemudian ini adalah data dari nonce-nya dalam bentuk base 64. Kemudian ini header, ini adalah header dalam bentuk base 64. Jadi ini sebetulnya clear, ya. Cuman saya membuat header HEADER menjadi format base 64. Jadi sebetulnya ini clear, bukan encrypted. Kemudian cipher-nya saya buat menjadi base 64 juga, kemudian tag atau MAC-nya dalam format base 64. Jadi yang terencrypt adalah cipher text, kemudian tag-nya sendiri atau making, hasil MAC-nya. Nonce-nya ini sebetulnya clear, dan header-nya ini clear. Nonce-nya adalah clear yang random. Jadi message ini akan dikirimkan ke bagian penerima. Nah, di bagian penerima nanti akan melakukan decryption dan juga mengautentikasi message-nya.
Ini saya melakukan simulasi di bagian penerimanya, import JSON, base64 decodes, kemudian AES. Jadi sebagai masukan dari bagian penerima, saya memasukkan tadi resultnya ke base64, kemudian saya pisahkan ke JSON message-nya ya, masing-masing nonce, header, server tag, dan tag-nya. Kemudian saya melakukan proses decrypt untuk algoritma AES dengan mode CCM. Dengan nonce-nya adalah nonce sendiri, ya, nonce-nya dari yang saya ambil dari JSON message-nya. Kenapa ini harus ditentukan? Karena kalau saya tidak menentukan nonce di saat saya mendefinisikan AES algoritmanya, maka nonce-nya akan random. Hasilnya message saya tidak bisa didecrypt karena saya tidak tahu nonce dari si pengirim. Jadi nonce-nya harus disamakan antara pengirim dan penerima. Oke, kemudian saya update header. Ya. Saya update header-nya supaya nanti saat diautentikasi, header ini ikut dihitung untuk mencocokkan tag-nya, mencocokkan hasil pages-nya. Kemudian saya melakukan decrypt dan verify. Jadi saya mendecrypt server text-nya. Ya, server text-nya ini saya decrypt. Kemudian saya juga melakukan message authentication dengan MAC, pages. Jadi teksnya saya autentikasi antara teks yang dikirimkan dari si pengirim dengan tag yang saya hitung sendiri di sini, di bagian penerima. Kalau tag-nya ini betul, kemudian dia decrypt, maka kita akan mendapatkan data aslinya atau data yang sudah kita decrypt, yaitu rahasia, rahasia, rahasia. Nah, ini adalah cara kerja algoritma AES dengan mode CCM. Jadi ada istilah baru yaitu di sini header dan tag. Sedangkan nonce ini sudah kita bahas waktu di CTR, mode CTR. Oke, sekarang kita lanjut ke algoritma yang berikutnya. Algoritma berikutnya adalah algoritma EAX. Ini sebetulnya tidak terlalu beda jauh dari sisi penggunaan ya. Jadi kita bahas soal penggunaan, bukan soal detail algoritmanya bekerjanya bagaimana. Kalau di sisi dari implementer atau pengguna, tidak ada beda jauh. Jadi sama seperti CCM. Karena perlu header juga, kemudian nanti hasil keluarannya ada nonce, ada headernya yang clear, kemudian server text-nya, jadi encrypted message, dan tag. Ya, ini mirip sama dengan yang CCM. Ya. Nonce, header, server tag, dan tag. Memang nanti secara perhitungannya akan keluar berbeda karena ya algoritmanya berbeda. Jadi setelah saya lakukan definisi soal mode-nya, EAX, kemudian saya update header, kemudian dia akan men-generate nonce-nya random, melakukan encryption datanya menjadi server text, kemudian dengan message dan header-nya dicampur, kemudian dilakukan pages, menghasilkan tag. Oke, ini hasilnya nonce-nya, header, server text, dan text. Kemudian di bagian penerima, ini mirip seperti juga CCM. Ya, saya load JSON-nya, kemudian saya pisahkan masing-masing JSON message-nya. Saya melakukan definisi encryption mode EAX untuk algoritma AES dengan nonce yang saya terima, ya, tidak random, nonce-nya harus sama seperti pengirim. Kemudian saya update header-nya, kemudian saya melakukan decrypt dan verify, mendecrypt server text dan memverify message dengan tag-nya. Saya mendapatkan clear datanya. Ini untuk algoritma EAX.
Kemudian kita lanjut dengan algoritma GCM, Galois Counter Mode. Ini juga tidak ada terlalu perbedaan yang mencolok, cuman dalam rekomendasi dari kriptografer, ahli dalam kriptografi, nans-nya di-generate-nya di luar. Jadi supaya kita bisa memastikan nans-nya ini di-generate random, saya generate nans-nya di luar. Jadi di manual dari Pak Cryptodome ada penjelasan kenapa sebaiknya nans-nya di-generate di luar untuk algoritma GCM. Ya, jadi nans-nya saya generate-nya di luar. Kemudian hasilnya sama, nans, header, saya protect dan tag. Saya format dalam format base64, kemudian saya kirimkan ke bagian penerima. Di bagian penerima tidak banyak berbeda dengan algoritma CCM dan EAX, ya. Sama, saya urai JSON message-nya, saya melakukan mode GCM untuk algoritma AES, nans-nya dipakai dari nans yang dikirimkan oleh pengirim, saya update header-nya, kemudian saya decrypt dan verify, ya. Sama, akhirnya saya mendapatkan rahasia. Nah, algoritma yang keempat ini synthetic initialization vector, SIV. Nah, ini sedikit ada perbedaan untuk SIV. Untuk SIV, key-nya adalah 2 kali panjang key AES-nya. Jadi kalau misalnya saya memakai AES ini 24 byte, ya berarti AES 192, maka saya harus mengenerate randomnya 2 kali. Ya, panjang key-nya adalah 2 kali dari panjang AES standar. Jadi kalau saya mau pakai AES 128, jadi generate random bytes-nya adalah 2 kali 16 kali 2. Kalau saya mau memakai AES 256, artinya saya harus mengenerate random bytes-nya 32 byte kali 2. Ya. Kemudian ini contohnya tetap nans-nya saya generate di luar. Saya melakukan encryption mode SIV, nans-nya dengan nans yang random. Kemudian saya update header sama hasil keluarannya ada nans, header, saya protect dan tag. Ini sama semua ya, seperti yang lain. Bedanya cuma di ini aja. Panjang key-nya, saya harus generate 2 kali panjang key IS. Kemudian waktu di bagian penerimanya sama saja. Ya, selain dari tadi key-nya tetap pakai yang 2 kali IS, nilainya sama. Saya definisikan IS mode SIV, nans-nya pakai nans, kemudian saya update header, saya decrypt dan verify. Hasilnya rahasia, spasi rahasia, spasi rahasia. Dan algoritma yang terakhir yaitu algoritma OCB, Offset Codebook Mode. Nah, ini algoritma yang terakhir, Offset Codebook Mode. Ini juga sama seperti algoritma yang sebelumnya, seperti algoritma IS mode yang sebelumnya ya. Jadi pakai get random bytes sebagai key-nya ini cuma satu panjang IS ya, bukan seperti SIV. Ini seperti GCM, CCM maupun EAX. Di ini saya memakai IS 128. Kemudian saya mode-nya OCB. Saya akan mendapatkan nans, header, saya protect dan tag. Saya buat dalam JSON message sama ya. Kemudian waktu importnya atau waktu di bagian menerimanya sama. Saya urai JSON message-nya, saya definisikan OCB mode dengan nans tertentu, kemudian saya update header, saya decrypt dan verify. Hasilnya clear text saya, rahasia. Nah, ini pembahasan mengenai 5 mode encryption yang dikategorikan sebagai modern mode oleh Pak Cryptodome. Kenapa modern? Karena dia mengakomodasi antara
confidentiality dan integrity. Jadi antara encryption dan digest. Ya. Sekarang kita udah mau sampai di akhir episode ketiga dari algoritma AES. Tapi sebelum mengakhiri, saya sedikit singgung mengenai header. Ya, tadi kalau dalam kelima mode encryption yang kita bahas, ada parameter header, dan headernya ini dikirimkan secara clear. Salah satu penerapan dari header ini adalah session ID. Jadi kalau dalam dunia internet atau mobile apps, ya, aplikasi lewat smartphone, kalau kita mau melakukan encryption dengan mode yang modern ini, headernya bisa kita ambil dari session ID. Jadi di sisi pengirim, yaitu di sisi browser kita atau di sisi mobile phone kita, waktu kita akan melakukan encryption dan digest, maka kita memakai session ID sebagai headernya. Jadi kita tidak perlu mengirimkan header dari pengirim ke penerima, cukup memakai session ID. Jadi dari sisi browser sama mobile apps mengambil session ID, nanti dari sisi web server atau application server akan memakai juga session ID yang ada. Jadi dengan memakai session ID, kita bisa memastikan bahwa message yang dikirimkan ini melalui session yang benar. Jadi kita tidak bisa mendapat serangan reply attack. Serangan reply attack ini kalau misalnya ada hacker, dia mengcapture atau mengambil paket data kita yang kita encrypt, kemudian dia kirimkan lagi dengan isi data yang sama, tapi dalam session yang berbeda. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu, hackernya mengirimkan kembali informasi tersebut, tapi kan dia tidak bisa memilih session ID. Jadi session ID ini random. Jadi karena session ID-nya berbeda, maka saat dia mengirimkan message encrypted yang sama, waktu di sisi penerima dicek dengan session ID sebagai header, hasilnya adalah message-nya tidak authenticate. Ya, ini salah satu penerapan dari modern mode encryption dengan memanfaatkan session ID sebagai header. Ya, jadi bisa untuk memproteksi terhadap serangan reply attack. Oke, kita akhiri episode ketiga dari algoritma AES. Di episode mendatang kita tetap membahas simetrik algoritma, tetapi tidak membahas AES lagi. Ada algoritma yang lain yang cukup menarik, yang akan kita bahas di episode terakhir dari episode seri simetrik algoritma. Ya, oke. Sampai jumpa di episode mendatang. Jangan lupa selalu mengikuti channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe dan mengikuti, dan sampai jumpa di episode mendatang. Salam.